Perkenalkan, nama saya Fia Barlanti Al-Mudliati dengan NIM 23070160179. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu mengenai riset stem cell. Oke, jadi apa sih stem cell itu? Nah, menurut Profesor Dr. Yuwono merupakan seorang pakar stem cell Indonesia. Stem cell merupakan sel yang bersifat tidak berdiferensiasi namun mampu berkembang menjadi sel-sel dengan fungsi khusus dan membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, terdapat banyak jenis stem cell. Namun, yang sering jadi penelitian adalah jenis mesenchymal stem cell atau sering disebut dengan MSC. MSC ini istimewa karena bisa ditemukan di banyak bagian tubuh seperti sumsum tulang dan jaringan lemak. Kemudian MSC juga bisa berubah jadi sel tulang, otot, tulang rawan, bahkan pembuluh darah. MSC juga punya sifat anti-inflamasi dan tidak memicu penolakan tubuh. Jadi MSC ini aman untuk digunakan di berbagai terapi. Oke, mari kita bahas salah satu riset tentang stem cell. Yang pertama ini ada stem cell untuk anti-aging, yaitu judul riset Anti-Aging Based on Stem Cell Therapy, a Scoping Review oleh Nasar, El Asad dan kawan-kawan yang diterbitkan di World Journal of Experimental Medicine. Jurnal ini mengulas berbagai penelitian mengenai terapi stem cell sebagai pendekar untuk anti-aging atau anti penuaan dengan fokus utama pada mesenchymal stem cell atau MSC dan perannya dalam memperlambat proses biologis penuaan serta memperbaiki jaringan tubuh menurun akibat usia. Oke, ini adalah peran dan mekanisme MSC dalam anti-aging. Yang pertama, sebagai regenerasi jaringan dan diferensiasi sel. Jadi MSC itu bisa berubah jadi berbagai jenis sel baru seperti sel kulit, otot, atau pembuluh darah untuk mengganti sel-sel yang rusak atau menua. Jadi itu tubuh kita kayak diperbaiki dari dalam. Oke, kemudian sebagai sekresi sekretom dan ekosom, MSC itu mengirimkan zat-zat penyembuh seperti protein, enzim, dan vesikel kecil yang membantu sel-sel di sekitarnya jadi lebih sehat, aktif, dan cepat sembuh. Kemudian yang ketiga ada modulasi sistem imun dan senescence. MSC juga bisa menenangkan sistem imun yang terlalu aktif, misalnya saat jadi peradangan. MSC juga bisa membantu memperlambat penuaan sel supaya sel tetap kerja optimal dan lebih lama. Kemudian yang keempat ada perbaikan fungsi mitokondria. MSC membantu memperbaiki mitokondria, yaitu pembangkit energi di dalam sel. Kalau mitokondria sehat, sel lebih kuat dan tidak cepat rusak. Kemudian sebagai efek antifibrosis dan antioksidan, MSC juga bisa menghambat pembentukan jaringan parut atau fibrosis dan menghasilkan zat antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas atau penyebab utama penuaan. Kemudian sebagai stimulasi autophagy, yaitu MSC mendorong proses mekanisme pembersihan diri yang disebut autophagy. Sel ini penting agar sel membuang bagian yang rusak dan tetap sehat seperti baru. Kemudian ada terapi regeneratif berbasis stem cell. Jadi ini tuh terapi atau cara-cara pemberian terapi stem cell dalam tubuh kita. Yang pertama ada disuntikan langsung ke lokasi jaringan yang rusak. Jadi stem cell ini disuntikan ke bagian tubuh yang rusak, misalnya ke sendi, otak, atau ovarium. Jadi tujuannya itu supaya stem cell bekerja tepat di tempat dan masalahnya bisa langsung diatasi melalui proses penyembuhan atau regenerasi. Yang kedua, bisa melalui infus ke pembuluh darah. Jadi stem cell itu dimasukkan lewat infus ke pembuluh darah, lalu mereka akan beredar dalam tubuh dan mencari lokasi jaringan yang rusak. Hal ini cocok untuk kondisi yang menyebar atau melibatkan organ dalam seperti paru-paru atau sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, bisa menggunakan produk turunan atau zat ekosom. Jadi bukan stem cell-nya yang digunakan, tapi zat penyembuh yang dikeluarkan oleh stem cell seperti sekretom atau ekosom. Jadi cara ini tuh lebih aman dan minim resiko, tapi tetap memberikan efek regeneratif dan anti-aging. Kemudian di set yang kedua itu stem cell untuk penyakit otak.
Riset ini berjudul Recent Updates of Stem Cell Therapy in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage Patients. Literatur review study oleh Niriana dan kawan-kawan pada tahun 2024 diterbitkan di Jurnal Kedokteran Diponegoro. Nah, penelitian ini membahas tentang mesenchymal stem cell atau MSC sebagai terapi untuk pasien dengan spontaneous intracerebral hemorrhage, yaitu penyakit pendahan otak spontan yang tergolong berat dan sering menyebabkan kecacatan permanen bahkan kematian. Karena kebebasan terapi konvensional, MSC ini dianggap sebagai alternatif yang menjanjikan untuk mendukung pemulihan otak pada kondisi ini, yang mana peneliti meninjau uji coba baik pada hewan maupun pada manusia. Jadi jurnal ini tuh dapat penelitian mengenai MSC untuk manusia penderita penyakit otak tuh diujikan pada hewan dulu, baru pada manusia. Nah, kemudian ada perannya atau cara kerjanya MSC itu untuk terapi ini. Yang pertama, mengeluarkan zat pembunuh. Jadi kayak sama seperti di awal, stem cell itu bisa membantu regenerasi sel ya. Kemudian yang kedua ada menurunkan zat AQP4 yang merupakan ini tuh kayak AQP4 itu adalah protein saluran air yang ada dalam sel otak, terutama di sel glial atau sel pendukung neuron. Tugasnya itu adalah mengatur keluar masuknya air ke dalam sel otak. Kalau ini bermasalah, maka bisa terlalu banyak air masuk ke dalam jaringan otak yang mengakibatkan pembengkakan otak, tekanan dalam otak naik, dan sel-sel otak jadi rusak. Oleh karena itu, stem cell ini bisa menurunkan kadar AQP4 secara alami. Nah, jadi dalam riset ini juga menyertakan bahwa hasilnya termasuk baik pada manusia, yaitu ada perbaikan bicara, perbaikan gerakan, dan perbaikan kesadaran yang bisa bertahan sampai 5 tahun dengan efek samping yang muncul hanya demam ringan dan bisa sembuh sendiri. Jadi ini tuh sangat efektif ya, dengan resiko atau efek samping yang sangat kecil. Next, ada stem cell untuk reproduksi wanita dan kanker. Yang pertama, reproduksi wanita kita bahas dulu, yaitu ada penelitian utilization of stem cell therapy as a new approach to overcome reproductive disease in women oleh Rizky Zailatulwardah dan Sumadi yang terbit di Jurnal Universitas Jember. Nah, dalam penelitian ini, mesenchymal stem cell atau MSC menunjukkan potensi besar dalam mengatasi infertilitas wanita. MSC mampu memperbaiki jaringan reproduksi, mengurangi peradangan, dan mendukung fungsi ovarium serta rahim. Terbukti efektif untuk kondisi seperti POV, PCOS, endometriosis, Asherman syndrome, dan preeclampsia. Nah, cara terapinya juga sama seperti awal, yang bisa menggunakan terapi regeneratif atau infus ataupun penggunaan produk turunan. Kemudian ada kanker. Jurnal Development of Stem Cell Based Cancer Therapy Strategis oleh Sumadi dan Rizky Zailatulwardah. Jurnal Universitas Jember juga, yaitu MSC memiliki potensi besar karena mampu mendeteksi tumor, mengirim obat secara tepat, dan menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru. MSC juga dapat membawa gen bunuh diri dan ekosom yang mempengaruhi sel kanker. Nah, meski efektivitasnya masih perlu diteliti, jenis stem cell lain seperti EPSC dan CSC juga berperan penting, baik sebagai alat terapi maupun target pengobatan. Meski menjanjikan, efektivitas terapi ini bergantung pada jenis kanker, asal stem cell, dan kondisi lingkungan tumor, sehingga masih diperlukan riset lanjutan untuk penerapan klinis yang aman dan optimal. Oke, kemudian ada aktivitas regenerasi stem cell. Dalam penelitian berjudul The Impact of Acute and Chronic Aerobic and Resistance Exercise on Stem Cell Mobilization, a review of effect in healthy and diseased individual across different age group oleh Weiley dan kawan-kawan pada tahun 2024, selain terapi, ada berbagai cara lain untuk regenerasi stem cell. Yang pertama itu ada olahraga teratur. Olahraganya itu kayak jalan cepat, renang, atau bersepeda, itu bisa mengaktifkan stem cell alami dalam tubuh. Gerakan tubuh itu mendorong sel puncak keluar dari tidur dan mulai bekerja memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian ada pola makan sehat, yaitu makan makanan yang bergizi seperti buah, sayur, protein sehat, dan lemak baik, memberi
bahan bakar untuk stem cell bekerja. Jadi kita harus menghindari makanan-makanan instan, tinggi gula dan pengawet. Kemudian yang ketiga ada sering aktif dan bergerak. Kalau kita duduk terlalu lama itu bikin tubuh jadi malas, dan dengan sering bergerak itu atau ngelakuin aktivitas, tubuh tuh lebih siap memperbarui jaringan dan menjaga sel tetap aktif. Yang keempat ada mengelola stres. Nah, stres yang berlebihan itu bisa melemahkan stem cell dan mempercepat penuaan sel. Jadi kita harus luangkan waktu untuk relaksasi atau meditasi atau ngelakuin hobi supaya pikirannya itu tetap tenang dan tidak stres. Kemudian ada tidur yang cukup dan berkualitas. Jadi saat tidur itu tubuh melakukan proses regenerasi dan perbaikan. Nah, jadi kalau kita kurang tidur itu bisa menghambat kerja stem cell. Jadi kita usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Kemudian yang keenam ada paparan sinar matahari yang cukup. Jadi sinar matahari itu membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan sel, tulang, dan sistem kekebalan tubuh. Tapi tetap jangan berlebihan ya, cukup 10-20 menit di pagi hari. Kemudian menghindari alkohol, rokok, dan polusi. Jadi zat-zat beracun dari rokok, alkohol, dan udara yang kotor tuh bisa merusak sel punca dan mempercepat penuaan. Jadi sebisa mungkin menghindari alkohol, rokok, dan polusi supaya stem cell tetap sehat dan aktif. Oke, kesimpulannya, riset mengenai stem cell itu, khususnya mesenchymal stem cell, menunjukkan potensi besar di bidang terapi regeneratif karena sifatnya serbaguna dan aman. MSc terbukti membantu perbaikan jaringan otak pada pendarahan otak spontan, regenerasi sistem reproduksi wanita, serta pengobatan kanker. MSc digunakan sebagai pembawa terapi bertarget dan pada riset anti-aging. Meski hasilnya menjanjikan, tetap dibutuhkan riset lebih lanjut yang terstandar dan jangka panjang untuk memastikan keamanan dan efektivitas klinisnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.